Pertama, biasakan kita itu komunikasi yang baik dengan siapapun gitu. Bijak berkomunikasi. Ya komunikasi kan tidak hanya dengan bahasa lisan. Ya sekarang itu bahasa media nonverbal itu justru kemudian dampaknya itu kemana-mana gitu. Jadi tidak kalah pentingnya jangan hanya dipahami komunikasi yang baik itu hanya bahasa lisan. Justru yang nonverbal ini yang menurut saya perlu kita kendalikan. Jadi satu kata saja kalau kemudian kita tidak bijak, tidak benar, itu kemudian berdampak kemana-mana. Jadi jangan sampai kemudian munculnya no viral, no justice itu dari kita gitu. Kemudian yang kedua yang saya rasa penting adalah sekecil apapun persoalan harus segera kita selesaikan. Ya ini bicara dumas itu, bicara dumas. Ini saya rasa dimanapun gitu. Sekecil apapun harus segera kita respon, jangan ditunda, tunda itu. Yang namanya dumas itu harus gerak cepat. Harus kita telusuri sumbernya di mana, persoalannya apa, kita selesaikan gitu. Jadi di kantor kita ada persoalan apa? Ya persoalan terkait dengan sarpras, terkait dengan layanan, terkait dengan SDM, sekecil apapun saya minta kemudian segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda gitu. Jangan ditunda-tunda. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan kok tidak sampai viral gitu loh, maksud saya itu. Kemudian yang ketiga adalah biasakan duduk bareng gitu. Jadi kita itu jangan sampai kemudian kuper istilahnya. Kurang pergaulan. Kita kurang silaturahim. Biasakan duduk bareng gitu. Insya Allah kadang-kadang kita tuh niatannya baik, tapi karena tidak pernah tersampaikan kepada siapapun. Itu panitiaan itu untuk saat Ya, orangnya itu ya rapi-piye gitu. Orangnya itu alim, khusyuk, ya orang pernah ngerasani orang gitu. Tapi karena nggak pernah bergaul gitu, bisa saja kemudian orang lain itu justru melihat kita itu negatif itu. Itu saya rasa penting. Kemudian yang keempat itu eh, patuhi ketentuan. Jadi sering saya sampaikan kita itu harus on the track itu di situ itu. Kalau kita itu on the track, insya Allah pede gitu. Insya Allah pede gitu. Jadi itu kita tahan banting gitu. Tahan banting. Nggak usah kemudian cari eh, cari jalan lain, cari dagengan. Dagengan itu apa itu? Dagengan pusat itu. Nggak usah ke situ itu. Jadi kita itu yang penting patuh terhadap ketentuan, patuh terhadap regulasi itu clear gitu. Iya. Ketika kemudian kita itu mau diapa-apain oleh siapapun, tapi koridor kita itu on the track, insya Allah kita pede gitu. Jadi misalnya Mas Aji ini tiba-tiba pindah di mana itu, misalnya pindah ke Brebes itu, karena Mas Aji ini on the track itu apapun itu sesuai dengan ketentuan. Walaupun dipindah Pak Ede itu pede kok itu. Guyang guyu gitu. Guyang guyunya itu karena bahagia. Tapi ketika orang itu mendapatkan punishment karena kita itu tidak on the track, ya sudah kita itu habis itu. Mau tertawa tertawa apa gitu. Iya, tertawanya semu itu. Sedangkan hatinya itu sesungguhnya perang itu. Tapi ketika kemudian kita on the track, insya Allah, saya yakin dimanapun kemudian kita akan menjadi PD. Ini saya rasa instrumen yang harus kita bangun sehingga pada saatnya meminimalisir no viral, no justice. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, Pak Presiden beberapa saat yang lalu itu kan mengumpulkan pimpinan daerah ya. Iya, kepala daerah. Dalam rangka mensepahamkan, menyinkronkan apa yang mau kita lakukan 1 tahun ke depan. Gitu. Ada 3 poin arahan beliau itu. Yang pertama, kita harus kompak. Jadi jaga kebersamaan itu. Jaga persatuan dan kesatuan. Maka ada ungkapan dari persatuan, itu kalau nggak salah yang Soekarno dia mengatakan ya,
Pak Presiden kita pertama. Dari persatuan akan muncul kekuatan. Dari kekuatan akan muncul kemenangan. Dari kemenangan akan muncul kekuasaan. Jadi underannya itu apa? Pokoknya Siklus umur. fisik ya. Ya, pokok underannya lah. Nanti dengan underannya kalau kita itu ingin eksis dimanapun, itu kata kuncinya adalah kebersamaan, Kompakan. kekompakan. Kemudian yang kedua, beliau itu menyampaikan, jadilah kita itu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, ya apapun, nggak boleh kemudian kita itu leda, lete. Dari sikap kita juga harus bertanggung jawab. Dari ucapan kita juga harus mampu bertanggungjawabkan. Dari eksekusi program pun kita harus bertanggung jawab. Termasuk kemudian regulasi atau ketentuan yang itu menjadi produk kita, menjadi kewenangan kita untuk mengambil sebuah kebijakan, itu pun juga harus kita pertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa kemudian kita itu sebagai pemimpin terus lempar batu, sembunyi tangan itu nggak bisa. Nyakot kemana-mana itu nggak bisa. Apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Termasuk humas. Iya, menjadilah humas yang bertanggung jawab. Menjadi kepala KUA, jadilah kepala KUA yang bertanggung jawab. Menjadi tim ZI, jadilah tim ZI yang bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar nebeng nama kan gitu. Jadilah kemudian kepala madrasah yang bertanggung jawab itu. Kemudian yang terakhir arahan Pak Presiden terkait dengan itu, semangat mengabdi kepada masyarakat harus terus kita gaungkan. Jadi kalau kita itu punya ikhlas beramal, itu sungguhnya semangat pengabdian itu. Jadi ya mengabdi mau di mana-mana itu kalau dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, itu imbasnya itu sangat luar biasa itu. Jadi sekali lagi menurut saya itu penting saya teruskan kepada Bapak Ibu semua karena panjenengan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kalau itu yang kemudian kita pegang, saya rasa kok peningkatan kualitas layanan kita di internal Kementerian Agama itu baik-baik saja. Jadi misalnya mau viral, viralnya yang positif. Karena kita itu memegang teguh, kita itu bertanggung jawab, kita itu on the track, kita itu selalu bersama-sama, kita itu selalu bersinergi. Saya minta kepada semua ASN kita, ya setidaknya mengingatkan kepada saya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Sleman, itu punya komitmen yang sama terkait dengan itu. Supaya kemudian kita itu dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Termasuk tadi ada aduan masyarakat. Aduan masyarakat itu nggak usah kita alergi itu. Kalau prinsip-prinsip itu kita pegang, kok kita tuh nggak ada masalah itu. Mau diadukan itu justru kita itu arp-arp kok nggak ada aduan gitu. Kalau kita itu baik yang mengharapkan kok nggak ada aduan itu, jangan-jangan kita itu tidak dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Yang penting kan kita respon, kemudian kita duduk bareng, kita selesaikan gitu. Kalau kemudian kita itu baik, misalnya ada aduan itu muaranya fitnah itu. Bisa juga kemudian hoak kan gitu. Ya karena kita sudah on the track. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua tentang ini kita bicara Pak dengan pesan Pak Presiden, kekuatan, kekompakan. Tentu saja kaitannya dengan program Sleman Religi ini. Bagaimana Kemenak Sleman ini Pak menjalin kekompakan, kekuatan, siapa saja yang terlibat. Tapi sebelumnya tadi dijawab mungkin ya pertanyaan mengenai Sleman Religi sendiri ini artinya secara kontekstual atau kami sebagai ASN supaya bisa memahami sesungguhnya Sleman Religi ini seperti apa gitu Pak. Mungkin Bapak bisa paparkan terlebih dahulu. Saya mohon maaf ya, kalau tadi ada beberapa penekanan apa yang saya sampaikan, mungkin partisipan kita itu kan sudah sesungguhnya ingin mendengar Sleman Religi kan. Tiba-tiba kok kemudian ada penguatan kapasitas layanan,
itu semata-mata karena saya respon terhadap kondisi saat ini. Ya. Jangan kemudian tambah lagi Sleman itu dengan viral-viral yang muaranya negatif. Intinya itu, gitu. Intinya di situ, gitu. Sehingga saya berkepentingan untuk itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Sleman religi. Sebelum kita diskusi Sleman religi, saya ingin ada kesepahaman gitu, bahwa pemerintah Kabupaten Sleman itu punya tagline, punya moto layanan yang menurut saya bagus, yaitu Sembada itu ya, Sembada. Hanya di akhir itu agamis itu. Hanya di akhir akronim itu adalah agamis, agamis. Kalau bicara agamis itu kira-kira yang paling tepat itu institusi mana? Kalau bicara agamis itu mesti akan selalu didekatkan dengan Kementerian Agama itu. Misalnya Pak Bupati, Pak Sekda misalnya, kok bercerita tentang agamis, itu begitu ngendiko agamis, mesti yang diingat adalah Kementerian Agama. Nggak mungkin kemudian yang diingat kok BPN, itu nggak mungkin gitu. Lingkungan hidup itu ya bisa tapi jauh gitu loh. Tapi begitu kemudian bicara agamis, disandingkan langsung dengan Kementerian Agama. Maka ini kan menurut saya visi yang cukup bagus itu. Visi yang cukup mulia. Dan kita mestinya harus menangkap itu. Harus menangkap. Supaya kemudian agamis itu tidak hanya sekedar mutiara hikmah. Iya, hanya ada di kata-kata gitu. Hanya di tataran verbal gitu. Tapi bagaimana kemudian membumi gitu. Nah, yang bisa membumikan itu salah satunya adalah Kementerian Agama itu. Jadi jangan sampai kemudian nanti keluarga besar ASN Kementerian Agama bicara Sleman religi itu nggak paham tentang filosofi gitu. Jadi sesungguhnya kita itu sedang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sleman yang punya cita-cita mulia bagaimana masyarakat Kabupaten Sleman itu agamis itu. Maka kita terjemahkan di kita itu ya rumah besarnya itu agamis, kemudian kita buat program yang namanya Sleman Religi. Sleman Religi itu bisa kita maknai bagaimana kita itu ingin masyarakat itu paham terkait dengan ajaran agamanya, kita itu ingin kemudian masyarakat Sleman itu dekat dengan ajaran agamanya. Kita ingin kemudian apapun yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sleman itu agamis gitu. Kira-kira Sleman religi itu di situ gitu. Jadi paham, kemudian dekat dengan ajaran agamanya, kemudian mengamalkan. Jadi paham, meyakini, mengamalkan gitu. Nah, itu intinya di situ Sleman religi itu. Dan ini sekali lagi yang punya tanggung jawab tidak berlebihan kalau itu dialamatkan pada Kementerian Agama. Memang bicara Sleman religi itu cakupannya luas itu. Cakupannya sangat luas. Dan kalau kemudian kita maknai Sleman religi itu ideal, itu menjadi berat itu. Menjadi berat sekali itu. Karena bicara masyarakat Sleman, itu kan jumlah penduduknya sudah 1,2 juta itu. Bagaimana kemudian kita menyentuh mereka itu? Tingkat pendidikannya juga berbeda-beda, kemudian tingkat kesejahteraannya juga macam-macam, pekerjaannya juga bervariasi gitu. Ini kan kemudian kalau itu yang kita selalu pikirkan, itu ya ideal gitu, tapi kemudian kita akan menjadi berat. Maka kita coba petakan, Sleman religi di Kementerian Agama itu sudahlah masing-masing tusi yang ada di Kemenak Kabupaten Sleman itu kira-kira mau berkontribusi apa dalam rangka mewujudkan Sleman religi gitu. Jadi misalnya ada sekretariat, TU ya, kemudian ada fungsi agama di situ, fungsi agama di situ ada BIMAS, bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masyarakat Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kemudian ada fungsi pendidikan gitu, ono pendidikan pondok pesantren, ada pendidikan madrasah, ada pendidikan sekolah. Kira-kira berkontribusi apa dalam rangka mewujudkan Sleman religi itu? Jadi rumah besar
pemerintah Kabupaten Sleman itu agamis, kemudian rumah besarnya Kementerian Agama itu Sleman Religi. Silahkan kemudian di situ ada kamar-kamar, ada kamar kosong ini, mau kita isi apa silahkan gitu. Bimas Islam mau ngisi apa, penyelenggara Katolik mau ngisi apa, pendidikan madrasah mau ngisi apa, kemudian pondok pesantren mau ngisi apa di situ. Ya sesuai dengan tusi kita saja, nggak usah kemudian berpikir keluar dari tusi. Karena kita bicaranya kita sederhanakan. Berkontribusi sedikit, itu menurut saya sudah cukup lumayan. Ada kaidah usul fikih kalau nggak salah. La yudraku kulluh, la yutraku kulluh gitu. Apa itu? Iya. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya itu. Itu di situ itu. Jadi kalau tidak bisa semuanya, ya jangan juga ditinggal semuanya. Ya sedikit tapi kemudian itu bisa berkontribusi. Karena kita ini bertahap itu ya. Oh tahun ini kalau nggak bisa semuanya, sebagian itu apa yang bisa kita lakukan itu. Oh tahun yang depan nanti akan kita teruskan. Itu kira-kira kita harus paham gitu loh, bahwa itu adalah bagian kebutuhan yang harus kita jawab gitu. Mewujudkan Sleman Religi berbasis tusi yang harus kita lakukan gitu. Itu kira-kira di situ. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak, dari diri kita sendiri nih Pak. Iya. Tusi yang bisa kita berikan. Contoh kecil Pak, supaya kita mungkin lebih bisa menerima begitu Pak. Oke. Apakah kita harus berperan di masyarakat ketika kita kembali ke rumah ya semaksimal mungkin kita bisa berbaur dengan mereka, atau lebih pada program-program TUSI tadi Pak sesungguhnya, atau mungkin dari Kemenak sendiri sudah memiliki program yang nantinya akan dibagi ke beberapa seksi atau seperti apa Pak? Iya. Ideal gitu ya. Jadi yang namanya Sleman Religi itu ya kita bicaranya adalah internal, eksternal gitu. Nggak bisa kemudian Sleman Religi itu hanya bicara eksternal. Kita sendiri seperti apa gitu. Itu internal itu. Jadi bahasanya itu kita selalu tausiah di mana-mana misalnya gitu. Tapi sesungguhnya itu bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Itu kira-kira digeguyun apa mboten gitu. Mesti akan ditertawain gitu. Iya, ditertawain orang gitu. Misalnya kita ayo berantas korupsi misalnya. Ayo kemudian tolak gratifikasi misalnya. Tapi diam-diam kita sendiri kemudian berikan contoh itu gitu. Itu nggak efektif gitu, maksudnya nggak efektif. Nggak linier itu. Nggak berbanding lurus dengan apa yang sesungguhnya kita sampaikan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, maka bicara Sleman Religi itu nggak bisa kemudian hanya bicara X, tapi juga termasuk in gitu loh. Itu dhahiran wa batinan. Maka ada bahasa integritas itu barangkali di situ gitu. Bisalah Sleman Religi itu ada kaitannya dengan integritas. Integritas itu kan kesesuaian antara hati dengan apa yang kita lakukan. Itu integritas itu. Makanya sekali lagi bicara Sleman Religi itu, ya mau tidak mau ya harus dimulai dari diri kita gitu. Sleman Religi itu. Makanya sering saya sampaikan bahwa ASN Kementerian Agama itu dari sononya sudah fitri gitu. Jadi masyarakat itu sudah kadung menyematkan ke kita itu bagus loh. Kita itu positif. Siapa tahu itu ASN Kementerian Agama itu sudah positif. Nah itu modal menurut saya. Dan kewajiban kita disematkan positif. Jangan lupa di situ ada tanggung jawab gitu. Kita sudah positif itu. Jadi sekali lagi Sleman Religi itu ya harus dimulai dari diri kita. Nggak usah kemudian menga-mengo, nggak usah kemudian kita itu neko-neko gitu. Ya sudah on the track saja gitu. Ya, kalau misalnya kita itu belum mampu sepenuhnya terkait dengan pemahaman agama misalnya, lah masyarakat itu sudah kadung memberikan citra, jenengan ini aparatur sipil negara Kementerian Agama ya apa-apa ngerti gitu. Ya tanggung jawab kita kan mau tidak mau ya kudu sinau kan begitu. Iya, karena iya.
Iya, masyarakat mbak kaum rawno ya karena ini ono ASN Kementerian Agama ya kudu iso melaksanakan ketugasannya mbak kaum kan gitu. Itu contoh kecil aja gitu. Ya mau tidak mau ya memang harus kita mulai dari diri kita, kemudian kita bicara eksternal. Iya. Kemudian tadi disampaikan apakah sudah ada program-program yang kita rumuskan terkait dengan Sleman religi gitu. Kita sebentar lagi mau raker gitu. Raker dan pusat ini sudah melakukan memfasilitasi rakernas. Kemudian rakerwil itu akan dilakukan ya tanggal 10 sampai tanggal 11 Februari gitu ya. Itu nanti rumusannya seperti apa. Nah, nanti kemudian kita breakdown, kita akan fasilitasi juga rapat kerja Kemenak Kabupaten Sleman. Nah, Sleman Religi ini bagian dari penguatan program-program yang nanti pada saatnya akan kita rumuskan. Beberapa program-program yang yang saya rasa bisa support kaitannya dengan Sleman Religi, misalnya bisa saya sebut ya, di Bimas Islam sudah berjalan. Kita menjawab sebuah keprihatinan bahwa pemuda kita, generasi Z kita itu kan agak jarang ditemukan di masjid itu. Kalau di mal-mal itu banyak itu, di tempat-tempat wisata, kafe-kafe juga nongkrong gitu. Itu ya nggak apa-apa, tapi kita kan juga prihatin, mengapa masjid kok sepi dari para pemuda. Yang ramai di situ orang-orang tua itu, orang-orang ya, lansia-lansia kita itu ramai. Tapi kita tidak temukan kemudian pemuda-pemuda seperti tempo dulu. Jadi dulu itu mereka ini tidur juga di masjid, kemudian belajar agama juga di masjid, tempat-tempat ibadah, bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat itu dari masjid. Kok tiba-tiba itu sekarang nggak muncul gitu? Ini kan keprihatinan gitu. Makanya di Bimas Islam misalnya sudah ada kegiatan Gen Z makmurkan masjid misalnya. Mau diakronimkan apa kira-kira? Gen Z makmurkan masjid. Terus misalnya Gema lah, Gema gitu. Iya. Bisa juga ya Gema ya. Masuk ya? Masuk, Pak. Ya, masuk Pak Eko ya. Ya, artinya itu kan bisa saja kemudian ini masuk ke Sleman Religi gitu. Iya. Jadi bagaimana kemudian masjid-masjid ini, tempat-tempat ibadah itu diramaikan oleh anak-anak muda. Iya. Dan kita masih prihatin juga gitu. Ternyata teman-teman Bimas Islam ketika melihat secara langsung bulan Februari ini ada Januari kemarin ada program itu angkanya kecil itu. Angkanya kecil. Ini kan persoalan kalau kemudian ini kita angkat menjawab kebutuhan masyarakat itu. Ya setelah kita tahu petanya bahwa kecil prosentasenya itu mau diapain gitu. Ini. Jadi ini yang saya rasa program-program mestinya kita inisiasi gitu. Kita inisiasi. PR kita banyak itu. Kita sebagai penggerak gitu ya, Pak. Iya, kita sebagai penggerak. Dan kemarin setelah melakukan tinjauan langsung di lapangan, kan kita masing-masing Kapanewon kita ambil satu itu. Kita ambil satu masjid yang menurut kacamatanya teman-teman di KUA itu paling makmur gitu. Mereka mereka mengajukan 5 masjid masing-masing Kapanewon itu. Tapi tidak semuanya kita lihat. Karena kita ingin mengetahui kondisi sesungguhnya. Kalau misalnya diusulkan 5, terus 5 ini kita lihat semua, itu nanti dikondisikan itu. Nggak original lagi gitu. Makanya salah satu mereka juga nggak tahu 5 itu mau diambil mana gitu. Sampling ya Pak? Sampling gitu. 5 itu juga sampling artinya sudah KUA itu sudah mengamati mana yang paling ramai gitu. Itu pun dari yang paling ramai itu prosentasenya masih kecil gitu. Artinya persepsi kita bahwa awal sebelum kita melakukan survei bahwa masjid kita itu sepi dari pemerintah betul gitu. Nah ini kan kemudian menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Itu salah satu ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Bimas Islam. Misalnya di madrasah juga sudah mereka itu punya program tahfidz itu ya, membaca tidak hanya sekedar membaca tapi sampai menghafal. Nah, membaca menghafal itu kan orientasinya internal itu. Tapi saya pengen tahfidznya tahfidznya Sleman madrasah
itu eksklusif dibanding kemudian tahfidnya orang-orang di luar sana gitu. Harus menyentuh pada aspek eksternal. Kira-kira manfaatnya itu jangan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi sampai kemudian kepentingan orang lain. Nah ini teman-teman di madrasah sudah mencoba mendiskusikan gitu kira-kira. Karena teman-teman madrasah hebat-hebat semua, jadi muncul apa gagasan-gagasan seperti itu. Saya rasa kita ingin kemudian itu menjadi salah satu kamar di Sleman Religi gitu. Nah, nanti sekretariat apa, humas apa, nanti silahkan itu nanti diisi itu, ngambil kapling gitu, gratis kok itu. Iya, gratis. Bagaimana kita berkontribusi untuk mewujudkan Sleman Religi harus semuanya berkontribusi gitu. Baik. Ya. Baik. Kak Haji, ini sepertinya ada sahabat ASN yang sudah mulai bergabung di live chat kita. Dan tentu saja kami persilahkan ya Bapak Ibu untuk bisa bergabung di Zoom ini. Secara langsung boleh dengan raise hand ataupun juga mengetikkan atau menuliskan pendapat atau pertanyaan atau apapun boleh ya Kak ya? Boleh. Baik, kita baca dulu nih Kak Nisma. Ya. Saat ini ada Bapak Arif Maruf nih. Sebentar lagi bulan Ramadan tiba, saat yang tepat untuk kampanye Sleman Religi. Bungkusnya tidak harus Sleman Religi, yang penting isinya mampu mengembangkan religiusitas warga Sleman. Media yang saat ini efektif untuk kampanye Sleman Religi adalah medsos dan aksi nyata, insya Allah. Ini berarti berkomentar ya. Jadi pertanyaan juga. Perlu ditanggapi Bapak? Ya. Gitu. Jadi gini, program-program yang coba kita rumuskan dalam Sleman Religi, saya ingin tidak sporadis. Jadi misalnya Sleman Religi itu hanya ada di bulan Ramadan misalnya. Itu kan sporadis. Ya, itu. Tidak juga ya Pak ya? Tidak bisa itu. Saya tidak ingin itu. Ya Ramadan bagaimana kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Itu bagian dari Sleman Religi. Tapi saya tidak ingin kemudian Sleman Religi itu sporadis. Sporadis. Jadi Sleman Religi itu onone mung di bulan Ramadan itu. Ya seperti ini apa? Sesungguhnya saya tuh pengen Ramadan sepanjang masa atau Ramadan sepanjang tahun gitu. Jadi tidak ada bulan Ramadan, semuanya itu Ramadan gitu. Anak-anak kita itu ramai di masjid itu tidak hanya memilih di bulan Ramadan gitu. Ini matur nuwun sangat Pak Arif itu. Jadi ini penguatannya adalah di kampanye itu, publikasi. Ya kita mulai juga dari bulan Ramadan itu untuk memulai aktivitas atau program Sleman Religi. Monggo nanti madrasah kira-kira seperti apa. Tapi cukup ini memprihatinkan juga ya Pak, untuk Ramadan tahun ini sepertinya biasanya sebulan-sebulan sebelumnya kan tarhibnya udah kerasa banget. Tapi akhir-akhir ini kok rasanya belum kelihatan, dan mungkin ini juga salah satunya remaja-remaja ini perlu kita dongkrak lagi, dorong lagi untuk bisa seperti ini ya. Pak. Seperti ini ya. Ini sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan program tahfidz nyambung ini. Misalnya ya. Tadi saya akan menyampaikan bahwa tahfidz itu jangan hanya untuk kepentingan internal. Anak-anak madrasah itu silahkan kemudian terjun ke TPA selama Ramadan. Dia itu fungsinya apa? Mengajar gitu. Itu kan luar biasa itu. Keren itu menurut saya. Jadi gitu. lebih eksklusif. Eksklusif itu. Jadi tidak hanya sekedar dia itu punya hafalan, tapi bagaimana kemudian mereka ini juga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Kok tiba-tiba TPA, TPQ yang ada di masjid selama Ramadan kemudian diisi oleh siswa-siswi madrasah yang sudah punya hafalan itu keren menurut saya itu. Itu yang saya maksudkan. Tahfidz eksklusif itu. Tidak hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tapi mestinya juga untuk kepentingan masyarakat. Takmir masjid juga senang itu. Tiba-tiba kok datang siswa-siswi madrasah ikut mendampingi TPA. Kemudian bila perlu sudah naik grade-nya itu ikut ngisi kultum-kultum itu. Itu yang saya maksudkan tahfidz eksklusif atau bahasanya tahfidz berdampak atau apa itu. Itu yang digagas oleh teman-teman madrasah. Ya, ini ada komentar juga Bapak dari M. Wazid. Sleman Religi itu milik semua agama, saling menguatkan melalui aksi nyata, saling menjaga dan saling menghormati.
Ya, Iya. betul. Ya, artinya tidak hanya milik Muslim ya Pak ya. Iya. Artinya secara general semua agama bertanggung jawab Bertanggung untuk jawab. bersama mewujudkan Iya. Sleman religi ini gitu Pak. Makanya tadi saya sebut itu, ini ruangnya kan banyak, kamarnya kan banyak itu. Iya. Penyelenggara Katolik silahkan ngisi. Bimas nggak ada penyelenggara ya. Misalnya di teman-teman Kristen silahkan ambil bagian. Kemudian di teman-teman Buddha, Hindu itu silahkan masuk di situ gitu. Iya. Makanya kita menggunakan istilah yang lebih universal itu, yang lebih umum supaya kemudian semuanya bisa masuk itu, supaya bisa masuk. Ya nyuwun ngapunten kalau tadi banyak saya ceritakan tentang teman-teman yang Islam itu, karena saya langkung paham kemudian dibandingkan kemudian apa yang dilakukan oleh kawan kami kita non Islam itu. Bukan berarti kemudian menutup ruang bagi mereka-mereka. Jadi agamis itu milik kita semua gitu, bukan kemudian dikhususkan bagi seksi atau penyelenggara tertentu. Gitu. Baik, siap, sepakat. Baik, masih ada komentar dari sahabat ASN Kemenak Sleman yang saat ini masih bersama kita di ruang Zoom meeting ini? Jika tidak, mungkin kita coba sapa Bapak Ibu ASN Kemenak Sleman yang saat ini masih stay tune dari pukul 7 tadi, Kak Inismaya sudah mulai hadir masuk di ruang Zoom meeting. Tapi ini seperti masih ada nih dari Man 1 Sleman. Sudah lama Man 1 Sleman sudah lama melaksanakan pengiriman siswa yang diterjunkan masyarakat dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan di masjid kampung. Bahkan pernah kita kirim ke Wonosari, Bapak. Luar biasa. Ya ini saya seneng gitu. Cuma gini, kita itu karena kita ini kan berbasis program ya. Berbasis program. Makanya tadi saya sampaikan, saya sepakat bahwa mengisi Sleman Religi itu apa yang sungguh sudah kita lakukan itu. Jangan sampai kemudian Sleman Religi ini tidak bisa landing gara-gara berat, kemudian berbiaya. Itu kan masalah menurut saya. Tapi sesungguhnya apa yang sudah kita lakukan eksklusif, tapi kemudian memberikan dampak yang luar biasa. Dan itu bagian dari program yang sudah kita lakukan itu. Ya termasuk ini di Man 1 Sleman, dan saya rasa di man-man yang lain juga ada yang program-program seperti ini. Nah ini saya maksudkan, monggo kemudian program-program seperti ini itu dilakukan by design gitu. Itu didesain sedemikian rupa bahwa Man 1 Sleman itu, misalnya tadi saya menyampaikan program tahfidz itu ya, itu untuk eksternalnya itu seperti ini gitu program-program itu. Jadi nanti kita bisa mengukur gitu before-nya seperti apa, kemudian exist-nya seperti apa, action-nya seperti apa, kemudian bicara output itu. Kita bicara input kan ketemu ini, anak-anak misalnya sebelumnya baca Al-Qur'annya biasa-biasa saja. Belum punya hafalan. Nah, kemudian kita dampingi, kita inisiasi demikian rupa sehingga bacaan Qur'annya bagus. Terus anak-anak ini kemudian kita kirimkan kepada, itu maksud saya itu harus disertai dengan dokumen. Ya namanya kita itu program itu. Makanya kita sedang menyisir itu, teman-teman di madrasah saya rasa itu harus dilakukan gitu. Sehingga ketika kita diminta, apa tuh fungsinya tahfidz misalnya, anak tahfidz itu sekarang sudah bacanya bagus. Nah, fungsinya masyarakat apa? Nah, kita ketemu dengan, bila perlu kan ada survei juga itu, survei juga bahwa ternyata di Sleman ini banyak imam-imam yang mungkin bacaannya kurang baik. Dengan hadirnya program tahfidz ini sekarang terjawab ini. Para imam sekarang itu sudah mulai ada regenerasi misalnya kayak itu perlu dibuktikan gitu. Itu yang saya maksudkan dengan tahfidz tidak hanya berfungsi untuk dirinya, tapi kemudian juga bermanfaat untuk kepentingan orang lain. Itu yang saya maksud dengan tahfidz eksklusif itu di situ. Momentum di Ramadan. Tidak hanya di Ramadan, itu bagian kecil itu. Iya. Ya, memang itu belum ideal, tapi yang bisa kita lakukan itu gitu. Misalnya kami ditanya oleh Pak Bupati, agamis sembada yang sudah kita gaungkan sedemikian rupa, itu Kemenak Sleman apa perannya? Gitu. Nah, nanti saya bisa jawab itu. Saya bisa jawab,
ini Pak tahfidz misalnya. Oh ini Pak sekarang itu di sekolah-sekolah anak lulusan sekolah itu sudah semuanya tuntas Baca tulis. belajar atau baca tulis misalnya. Itu kan kita bisa sampaikan ini. Gitu. Tidak bisa kemudian itu hanya bisa disampaikan narasi. Kan ada dokumen, ada hasil survei, ada macam-macam itu loh maksud saya itu. Gitu. Kira-kira di situ itu. Iya. Ini ada satu juga komentar nih dari Min1 Sleman. Alhamdulillah Min1 Sleman sudah melaksanakan program muazin muda dan sholat berjamaah setiap hari Sabtu dan Ahad di masjid atau musola terdekat. Oh ini bagus juga ini. Alhamdulillah. Di hari libur ya ini Pak ya. Baik Bapak, sebelum menyapa Bapak, saya coba pengen satu pertanyaan lagi Pak dari saya. Mungkin nanti dari Kanisma juga masih ada. Dari saya, kita kan Kementerian Agama secara umum Pak, Kementerian Agama Republik Indonesia punya program namanya program Kemenak Berdampak Pak. Tentu program Sleman Religi juga beririsan dan bersinggungan gitu ya. Sesungguhnya dari Sleman Religi ini Bapak yang ada di Kabupaten Sleman, yang menjadi tanggung jawab atau domainnya Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini, dampak apa Pak sesungguhnya yang nanti dirasa pengen dilihat dari program Sleman Religi ini Pak? Jadi bicara dampak itu kan sesungguhnya kita mulai dari berbagai problem di tengah-tengah masyarakat ya. Misalnya masih kita temukan judi online misalnya, penyalahgunaan narkoba misalnya, kemudian miras misalnya, kelite, terus mungkin ya ini naik lagi perceraian cukup tinggi. Itu kan berbagai persoalan ya. Walaupun saya tidak menyebut spesifik misalnya di masjid ono persoalan apa. Itu kan underannya juga dari situ gitu. Lah, saya harapkan ketika kita itu mampu mewujudkan Sleman Religi, sederetan persoalan-persoalan tadi yang tadi saya sampaikan itu menurun gitu. Ya kita tidak kemudian mengatakan hilang sama sekali, tapi paling buatan kan kita bisa menekan gitu. Jangan salahkan ketika kemudian kasus-kasus itu meningkat. Jangan salahkan. Mengapa setelah dicari persoalannya kita itu belum melakukan sesuatu gitu. Tapi ketika kita sudah melakukan sesuatu, ya setidaknya angka itu harapan kita menurun. Misalnya stagnan saja, itu apa ide sudah tidak salah gitu. Oh ini seandainya saya tidak melakukan ini bisa naik gitu loh. Itu setidaknya kita bisa diskusi bahwa kita melakukan sesuatu itu. Itu yang saya rasa juga penting. Yang harapan kita tentu tadi itu masyarakat Sleman itu semakin dekat dengan ajaran agamanya. Itu bahasanya kan di situ, bahasanya Pak Menteri itu. Kemudian tadi ada dari Min1 bagus itu. Min1, ini yang termasuk yang saya pengen. Jadi ketika guru, ketika ustadz kita itu memberikan nilai terhadap anak-anak kita, misalnya anak-anak kita itu nilai agamanya bagus gitu ya. Kan di madrasah itu mapel agamanya ono 5 itu setidaknya itu. Banyak itu agamanya itu. Nah, ketika menyematkan anak nilainya itu bagus, misalnya, itu kan harus bertanggung jawab itu. Itu juga tidak boleh kemudian nilai A itu hanya untuk dirinya sendiri gitu. Itu yang berdampak itu memberikan nilai itu mestinya juga mempertimbangkan ini anak ini internalnya baik terus eksternalnya gimana gitu. Makanya tadi saya sepakat itu misalnya ono min satu minggu ini kan mereka kan libur ini. Libur itu bagian yang tidak terpisahkan ketika memberikan nilai agama bagi anak itu loh. Jadi nilai agama bagi anak itu jangan hanya dilihat dari aspek kognitifnya, penguasaan materinya, kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat itu seperti apa. Itu juga bagian dari nilai yang mestinya diberikan kepada anak. Ini bagus ini. Terimplementasi itu. Jadi tidak hanya internal tapi eksternal gitu. Jadi ini berdampak itu. Walaupun dipaksa itu nggak apa-apa, karena memang madrasah itu punya kewenangan untuk memaksa. Kalau orang tua kan harus maksa ya mau diguguyu gitu, ditertawain itu. Tapi begitu gurunya yang perintah untuk sholat ini berjamaah, ini adzan muda ini kan bagus ini. Jadi kita bisa menggunakan kekuasaan kita untuk kepentingan yang positif itu.
Dan ini kan mestinya tidak hanya dilakukan di Ramadan ini. Iya. Ini kan replikasi karena Ramadan kita itu ada begitu. Lah ini mestinya kalau ini yang bisa dilakukan, saya rasa kemudian Ramadan sepanjang tahun. masa. Itu maksud saya itu. Baik. Kak Nisma, coba kita sapa terlebih dahulu Bapak. Ya, boleh. Bapak Ibu ASN kita yang ada di madrasah, KUA, dan juga satker kita di Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang masih standby, stay tune sampai hari ini, sampai detik ini maksud saya. Ada 248. Monggo Bapak jika ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini masih hadir. Jadi saya matur nuwun sekali lagi terima kasih kepada teman-teman ASN Kemenak Kabupaten Sleman, mulai dari KUA ya, Kantor Urusan Agama yang berada di bawah itu. KUA Gamping ini karena paling dekat dengan kota ya. Dengan kota. Ada Gamping. Bapak Ibu dari KUA Gamping ada? Halo. Halo KUA Gamping, Assalamualaikum. KUA Gamping. Dari KUA Gamping, Bapak Ibu. KUA Gamping itu siapa ya kepalanya ya? Pak Aris. Pak Aris, halo Pak Aris. Oh itu ada itu. Itu ada itu. Ya Pak Aris. Pak Aris monggo. Audionya belum keluar Mas. Mikrofonnya Pak Aris. Masih di unmute. Mas Aris. Mungkin bisa dipin Mas. Semoga memang standby di masih atau masih ada. Masih ada tapi sepertinya mungkin ada kesibukan atau ada tamu atau nggak ada yang lain yang mewakili ya. Mewakili dari KUA Gamping. Oh, itu ada itu Mas Nanang itu. Nanang Supriyanto itu. Pak Nanang Supriyanto, apa masih hadir di ruang Zoom meeting? Iya. Pak Nanang. Penyuluhnya ini. Ya boleh. Atau Pak Mas Rusi, hadirkah KUA Gamping? Pak Mas Rusi, hadir enggak? Ini kawan saya lama ini di Bantul dulu. Yes, beliau senior. Guru saya juga ini. Pak Mas Rusi? Enggak. Ya. Tapi enggak apa-apa, sudah ada begini itu bagus itu. Paling boten casingnya itu jelas itu. Baik. Kita kan nggak tahu isinya apa gitu. Pak Pardi, KUA Gamping, absen semua nih. Ini lumayan tuh ada ini. Berbah. Ya, yang dari Berbah Bapak Ibu. Coba Berbah. Coba raise hand dulu. Berarti cangkringan deh Bang. Rahman itu, Pak Kepala itu ada. Kandani Kak diturut Kak. Ada Bapak. Silakan. Assalamualaikum Pak Dul Rahman. Di unmute dulu Bapak. Jawab tapi belum masih nggak ada suaranya ya. Nah, monggo Bapak. Udah ada Pak, suara Pak Dul sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Apa kata-kata hari ini Pak Dul terkait dengan Rubik? Ya harus tetap selalu semangat apapun keadaannya. Gitu. Diulang Bapak sebentar Bapak. Sebentar Bapak. Oh sebentar, terlalu cepat. Audionya Mas izin. Iya. Apa tadi? Biar kayak Gen Z tuh apa kata-kata hari ini untuk Rubik Pak Dul? Harus tetap semangat apapun keadaannya. Oh iya, makasih Pak Dul ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dul Rahman, Kepala KUA Berbah yang sudah stay tune dari tadi hingga detik ini. Kemudian ini masih ada yang lain Bapak? Iya. Saya pengen dari madrasah ya. Madrasah. MTSN 7. Dari MTSN 7? MTSN 7 itu mana? Pakem ya? Di Pakem betul. Ya, Pakem. MTSN 7. Coba MTSN 7 ada nggak? Pak Samsul ya? Iya. MTSN 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Ada suaranya nih. Oh, Pak Samsul itu, Pak Samsul itu, Pak Samsul. Iya.
Baik, Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Bapak. Pak Samsul. Waduh. Pak Samsul, Nggih, ada masukan nggak terkait dengan Rubik gitu? nggih, kalau kami masukannya lebih baik dari Kemenak Sleman itu memberikan instrumen atau istilahnya itu instruksi kepada madrasah-madrasah untuk menjalankan Sleman religi, Pak. Sehingga nanti antara madrasah itu pelaksanaannya itu sama untuk ke masyarakat sekitar madrasah gitu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima Mantap. kasih Pak Samsul. Pak Samsul, yang ikut Zoom berapa ini? Nggih. Pak KTU nembe ada tamu, kemudian Pak Humasnya itu masuk kelas, Bapak. Berarti dari MTSN 1 yang ikut ya? Nggih, kami sendiri, Bapak. Baik. Kok berani Pak jenengan? Ini pakai Ya. kemis pon sendiri, Pak, makanya. Oke, makasih Pak. Makasih. Nggih, sama-sama, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kali mencekap ya. Gini. Cuma begini, ini ada teman-teman tim ZI ya, Mas Helmi. Mas Helmi juga ada ini. Ya. Pak Ketua ada nggak ya? Pak Sangaji ada, Pak Sangaji. Pak Kasubag TU Ada itu. ada. Oke. Jadi saya rasa kegiatan-kegiatan seperti ini juga ada unsur kepengawasan. Itu penting. Jadi saya nggak tahu nanti meramunya seperti apa teman-teman tim ZI, supaya apa yang kita lakukan misalnya menyapa, itu juga bagian dari eviden melakukan pengawasan. Ya dengan cara kita melakukan komunikasi masing-masing satker, ASN, itu bagian dari pengawasan. Jadi nanti maksud saya ini mumpung di awal-awal begini, tidak kesulitan ketika nanti mencari eviden bahwa kita itu pengawasan seperti apa. Mungkin ada Pak Kepala Seksi, kemudian ada teman-teman SPIP, datang ke sekolah, datang ke madrasah, datang ke KUA, itu dokumentasikan untuk kepentingan pengawasan. Kadang-kadang nanti misalnya kayak gini nih ada yang di absen tidak ada, itu biasanya saya juga suka japri itu pada yang bersangkutan. Japri seperti ini itu bagian dari proses pengawasan. Jadi saya juga tidak mau disalahkan oleh malaikat pada saatnya dengan pengawasannya seperti apa itu. Saya nanti punya bukti di HP nanti ada itu. Saya tunjukkan pada malaikat saya sudah melakukan pengawasan. Ya termasuk saya datang ke ruangan jam 7:30, kadang-kadang saya datang ke ruangan. Sayangnya kemudian itu sepi dari publikasi gitu. Orang yang mengikuti saya, jadi saya itu malaikat susah tuh juga cari evidennya gitu. Malaikat susah mencari eviden gitu. Mungkin itu saja catatan saya gitu. Baik. Yang mungkin ini penting, bagus sekali. Saya sekali lagi matur nuwun sangat atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya akan memberikan manfaat, termasuk tadi masukannya Pak Samsul bagus, ada surat edaran yang kemudian ini bagian dari program yang harus kita kawal bareng-bareng. Sekali lagi biasanya habis raker itu mesti akan muncul surat keputusan rapat kerja. Nah, hasilnya itulah yang kemudian harus diimplementasikan oleh seluruh madrasah atau seluruh kantor urusan agama termasuk seluruh ASN se-Kabupaten Sleman. Saya akhiri, matur nuwun sangat atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya untuk kesempatan pagi hari ini, sudah menyapa semua ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
sudah banyak pesan yang disampaikan. Begitu, mudah-mudahan kita semua bisa memahami Haris, bahwa atlet ya bisa nongol. berkontribusi semaksimal mungkin untuk mewujudkan Sleman Religi. Betul sekali. Gambeng Apalagi kami menyimak ucapkan dari terima awal kasih sampai kepada akhir. Ibu untuk Kemenak Sleman yang sudah setia mengikuti jalannya program Rubik KKN Kemenak Sleman Menyapa pada edisi hari ini di hari Rabu tanggal 5 ya Kak Nisma ya? Ya, 5 betul. Februari 2026. Ya, kita ingatkan Kak untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di live chat, dan tentunya ini ada limit waktunya ketika nanti usai, ada jeda waktu beberapa menit, jadi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi silakan mengisi. Dan pastikan bisa mengikuti Rubik spesial KKN Kemenak Sleman Menyapa setiap awal pekan setiap bulannya ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga buat Pak Kakan yang sudah berkenan memberikan penguatan dan pencerahan untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima Kita kasih. pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Ya.